Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari bagian satu dari sistem reproduksi manusia, yaitu tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Apa itu tujuannya? Dan apa saja jenis-jenisnya? Yuk kita bahas. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, mempresentasikan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang ketiga, menyajikan hasil identifikasi pembelahan mitosis dan meiosis. Sebelumnya, silahkan baca Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 berikut. Coba sekarang perhatikan gambar fase perkembangan janin berikut. Setelah kalian membaca terjemahan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan melihat gambar fase perkembangan janin di atas, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sel telur yang dibuahi oleh sperma dapat tumbuh dan berkembang menjadi janin dalam rahim ibu? Hal tersebut disebabkan sel telur yang dibuahi oleh sel sperma melakukan pembelahan sel. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Coba kalian perhatikan gambar pembelahan sel di samping. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel induk dengan membagi sel menjadi dua sel anak atau lebih. Proses pembelahan sel terjadi pada seluruh makhluk hidup selama masa hidupnya. Hal tersebut dapat terjadi karena sel merupakan tingkatan organisasi kehidupan paling dasar dari makhluk hidup. Untuk tujuan pembelahan sel ada 3. Yang pertama, untuk proses pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, semakin panjang rambut dan kuku, memanjangnya akar, melebarnya daun, dan lain-lain. Yang kedua, untuk perbaikan, yaitu proses mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya, memperbaiki sel yang rusak karena luka, penggantian sel yang sudah tua atau rusak, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk reproduksi atau perkembangbiakan, yaitu proses menghasilkan gamet jantan atau yang disebut sel sperma dan gamet betina atau yang disebut sel telur agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui proses fertilisasi. Nah, ini untuk gambar dari tujuan pembelahan sel. Yang pertama untuk proses pertumbuhan. Dari mulai bayi sampai manula, sel-sel di tubuh kita terus membelah. Kemudian yang kedua untuk perbaikan sel. Di sini ada gambar luka yang semakin hari semakin membaik karena adanya pembelahan sel. Dan yang ketiga, ada reproduksi. Di sini dapat kalian lihat ada sel sperma dan juga sel telur yang merupakan sel gamet atau sel kelamin jantan dan betina. Selanjutnya, ada jenis pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik. Yang kedua, terjadi melalui satu kali pembelahan. Yang ketiga, menghasilkan dua sel anak yang bersifat diploid. Nah, diploid ini apa maksudnya? Diploid itu artinya jumlah kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induk. Dan sama dengan induknya untuk sifatnya. Yang keempat, bertujuan memperbanyak sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk pembelahan meiosis, pembelahan terjadi pada sel kelamin atau gamet.
Yang kedua, terjadi melalui 2 kali pembelahan. Yang ketiga, menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Maksud haploid di sini yaitu jumlah kromosom sel anak sama dengan setengah kromosom sel induk dan beda dengan sifat induknya. Yang keempat, bertujuan untuk menghasilkan sel gamet melalui gametogenesis atau proses pembentukan sel-sel gamet. Di sini kalian dapat perhatikan perbedaan pembelahan mitosis dan juga meiosis. Pada pembelahan mitosis, menghasilkan 2 sel anak yang bersifat diploid dan sama dengan induknya karena di sini tidak ada pertukaran gen yang dibawa oleh kromosom. Sedangkan pada pembelahan meiosis, menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid dan beda dengan induknya karena pada proses pembelahan meiosis terjadi proses pertukaran gen. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi pembelahan meiosis dan mitosis. Pada pembelahan meiosis, pasangan kromosom akan mendekat satu sama lain. Kemudian akan saling bertukar gen. Dan selanjutnya, pasangan sel akan berjajar di tengah-tengah, yang kemudian akan tertarik oleh badan kutub masing-masing dan terjadilah pembelahan sel. Pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel, sehingga menghasilkan jumlah sel anak yang merupakan setengah kali dari jumlah kromosom sel induknya. Dan pada pembelahan mitosis tidak terjadi pertukaran gen, tetapi sel akan langsung membelah dan kromosom yang dihasilkan pun akan sama dengan induknya. Sekian untuk pembahasan pembelahan sel hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom diskusi atau dapat melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.